Bab 321. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Perkataan seorang pria tidak dianggap mampu, tetapi seorang pria dengan kemampuan sejati, akan benar-benar berani melakukannya setelah dia melakukannya, tetapi apakah King Cheng Dongsu berani? Setiap kali dia diintimidasi oleh Liu Chuan, dia hampir lupa siapa ayahnya. Apa aku tidak berani? Ayolah, Laozi tidak akan takut padamu. King Cheng Dongsu sangat marah. Lupakan yang lainnya, hanya untuk Leng Wushuang, saya harus naik. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menikahi Leng Wushuang? Liu Chuan, kamu memaksaku melakukan ini. Aku khawatir jika aku bergerak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk tertawa. King Cheng Tuo tidak peduli lagi dengan kehilangan mukanya, membunuh Liu Chuan adalah hal yang sebenarnya. Diam. King Cheng Tuo segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan King Cheng Dongsu, mencegahnya bergerak. Baiklah Liu Chuan, kamu pengkhianat, akhirnya aku paham kalau kamu berani sombong, jadi ternyata kamu sudah mengikrarkan kesetiaanmu kepada yang tak tertandingi. Aku khawatir orang-orang ini semua berasal dari sana, tunggu saja, kamu yang tak tertandingi pasti sudah mati. King Cheng Tuo dengan berani menebak bahwa Liu Chuan telah mengkhianati mereka. Pikirkan apa yang kamu inginkan. Lagi pula kamu semua akan mati hari ini. Ayolah, tulang-tulang tua, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu lebih tua dan kuat, aku tidak akan berani melawanmu. Liu Chuan membuat gerakan provokatif dengan jari telunjuknya. Bagus, hari ini orang tua ini akan melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong. Orang tua ini pasti akan menjatuhkanmu. Dengan itu, tubuh King Cheng Tuo berkedip, dan dia langsung muncul di depan Liu Chuan. Aura mengamuk langsung menyelimuti Liu Chuan. Bahkan tidak ada sedikit pun waktu bernapas yang tersisa untuk Liu Chuan. Bagus Pak Tua, kamu benar-benar ingin memulai perkelahian denganku. Kamu, kejam. Liu Chuan telah salah perhitungan, dia tidak mengira King Cheng Tuo menjadi sangat tidak normal, bahkan tidak punya cukup waktu baginya untuk menggunakan roh iblis. Bahkan tidak menggunakan senjata, mengangkat tangannya sedikit, jika dia menggunakan gerakan ini, Liu Chuan akan lumpuh. Tenang, King Cheng Tuo tidak akan memukuli Liu Chuan sampai mati, karena Liu Chuan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan King Cheng Dongsu mati, dia akan melakukannya, hanya melumpuhkan King Cheng Dongsu. Kalau begitu, King Cheng Tuo harus menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya. Selain itu, alasan penting lainnya adalah King Cheng Tuo masih harus meninggalkan bukti besar bahwa Liu Chuan dan para lelet bersekongkol. Tanda seru. Meskipun sudah terlambat untuk melepaskan roh iblis, ruang pertandingan tunggal masih terhubung dengan pikiran Liu Chuan. Hanya dengan pemikiran dari Liu Chuan, dia bisa segera memasuki ruang pertandingan tunggal. Awalnya, King Cheng Tuo bisa saja langsung membunuh Liu Chuan, siapa sangka setelah pemandangan sekitarnya berubah, Liu Chuan benar-benar menariknya ke udara. King Cheng Tuo terkejut, dia tidak menyangka Liu Chuan benar-benar memiliki ruangnya sendiri. Seberapa kuat keterampilan inheren yang dia perlukan untuk melakukan itu. Tapi, betapapun berbakatnya Anda, bagaimana jika Anda memiliki single match space? Benar saja, telapak tangan King Cheng Tuo langsung menghantam dada Liu Chuan. Liu Chuan segera mengeluarkan seteguk darah, tapi untungnya dia berhasil memasuki single match space, sehingga dia mampu menghindari sebagian besar serangan. Jika tidak, Liu Chuan akan segera kehilangan kemampuan bertarungnya. Liu Chuan tidak berani gegabah sama sekali, dan segera berdiri. Roh iblis, keluar. King Cheng Tuo adalah seseorang yang tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Dia akan membunuh King Cheng Tuo dalam sekejap jika dia bisa, jika dia tidak bisa, dia akan menebusnya. Sayang sekali Liu Chuan tidak melakukan kesalahan seperti itu. Ketika dia melihat warna biru iblis itu secara bertahap muncul dari tubuh Liu Chuan, meskipun King Cheng Tuo memiliki tekad yang kuat, dia masih bimbang. Ini adalah proses yang tidak bisa ditolak. Selama seseorang memupuk semangat bela diri, mereka pasti akan dibatasi oleh roh iblis. King Cheng Tuo tidak berani menyerang lagi, karena ini memberi Liu Chuan kesempatan untuk mengatur napas. Ketika Liu Chuan menarik King Cheng Tuo ke ruang pertandingan tunggal, ketiga tetua itu sangat terkejut. King Cheng Dongsu bahkan lebih marah lagi, apakah ini perbedaan antara manusia? Dia semakin merasa bahwa dia lebih rendah dari Liu Chuan. Ketiga tetua klan saling memandang, jika ini terus berlanjut, maka situasinya akan menjadi buruk, jadi dia harus mengambil tindakan.
Liu Chuan telah menggunakan dimensi spasialnya, dan yang terkuat di antara mereka tidak akan ada lagi, dia harus melakukannya, gunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, ketiga tetua klan akan mengambil tindakan, jika mereka bergabung dalam pertempuran, maka situasinya akan terbalik sepenuhnya, dan keunggulan Liu Chuan dan tim Flying Tiger akan hilang. Tapi, apakah Liu Chuan benar-benar akan membuat kesalahan serendah itu? Jelas tidak, Liu Chuan masih punya trik lain. Itu adalah Raja Iblis Agung, Du Guming, yang berjaga dalam kegelapan. Saat ketiga tetua hendak menyerang, tekanan besar tiba-tiba turun dari langit. Seolah-olah telapak tangan tak kasat mata langsung mendorong ketiga tetua itu ke belakang. Mereka bertiga semuanya terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Siapa yang mengizinkanmu pindah? Mungkinkah Sekte Mokingchengmu bahkan tidak mengetahui sedikit kepercayaan ini? Liu Chuan bertarung satu lawan satu dengan tetua klan Tuo, kalian harus diam, jangan bergerak. Jika ada di antara kalian yang mengambil setengah langkah pun, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Tiba-tiba, suara mengerikan itu muncul entah dari mana di langit, itu sungguh tak terbantahkan. Ketiga tetua itu terkejut. Sial, pria ini terlalu kuat, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Setidaknya ini harus memiliki kekuatan Raja Bela Diri. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi lemah seperti ini, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa menahan tekanan pihak lain. Sekarang tidak menyenangkan lagi, sepertinya Liu Chuan benar-benar sudah bersiap, dia benar. Karena kamu berani datang ke sini, kamu harus memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kalian semua. Ketiga tetua itu sangat bingung. Dengan penolong yang begitu kuat seperti Liu Chuan, mengapa dia harus melakukannya sendiri? Dengan langsung meminta penolong yang kuat ini untuk muncul, semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Poin ini adalah tekad Liu Chuan. Karena jika Liu Chuan ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Sekte Mokingcheng, Du Guming hanya bisa melakukannya sebagai pendukung. Tentu saja, alasan penting lainnya adalah meskipun Du Guming adalah pria tangguh, daya tahannya terlalu buruk. Lagi pula, dia sudah lama dikurung. Baru saja, tekanan ini telah menggunakan 90% kekuatannya. Sekarang setelah dia keluar, dia akan digantung seumur hidupnya. Ini adalah satu-satunya pencegahan yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, kelompok orang dari Sekte Mokingcheng ini terlalu pemalu, mereka pasti tidak berani bertindak gegabah. Adegan di single match space Liu Chuan telah mengalami pemulihan sementara, namun King Cheng Tuo saat ini ditekan hingga tidak memiliki 10% kekuatannya. Liu Chuan sialan, kamu benar-benar mengembangkan serangan jahat seperti itu. Tidak heran kamu begitu tak kenal takut. Kamu pasti ada hubungannya dengan binatang pemakan roh. King Cheng Tuo mulai menebak, bahkan jika roh iblis Liu Chuan menekannya, Liu Chuan baru saja terluka parah. Menambahkan bahwa kekuatan Liu Chuan lebih rendah darinya pada awalnya, dia hanya perlu jangka waktu untuk membiasakan diri dan melihat apakah dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun Liu Chuan tahu keadaannya seperti ini, dia tidak punya pilihan. Lagi pula, dia juga harus pulih. Eosinofilia, haha, kamu benar-benar meremehkanku, eosinofilia bukanlah apa-apa. Liu Chuan berkata dengan nada meremehkan. Itu bukan hal yang aku pedulikan. Liu Chuan, ayolah, bahkan jika kamu memiliki roh iblis yang menekanku, apakah kamu bisa menang melawanku? Ayo, King Cheng Tuo menyadari bahwa dia sudah bisa terbiasa dengan penindasan dari roh iblis. Setelah menganalisisnya, dia yakin mampu menghadapi sedikit kekuatan Liu Chuan ini. Lalu, tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan. Tubuhnya bersinar, dan menyerang Liu Chuan. Liu Chuan mengatupkan giginya, dan juga mengeluarkan tombak kunonya untuk bertarung. Bang! Senjata keduanya saling beradu keras. Mereka begitu dekat satu sama lain sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, mereka tidak dalam kondisi terbaiknya. Sial, orang tua ini sangat kuat. Aku punya roh iblis, tapi aku masih belum bisa sepenuhnya menekannya. Liu Chuan juga menyadari bahwa roh iblis tidak maha kuasa. Menghadapi para seniman bela diri yang jauh lebih kuat darinya, dia masih belum memiliki kemampuan yang luar biasa. Saat keduanya bertarung, Liu Chuan menggunakan setiap keterampilan bela diri yang bisa dia gunakan. Namun, Liu Chuan menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, King Cheng Tuo bertindak seolah-olah dia tahu apa yang dia lakukan, dan mampu membuat penilaian sebelumnya. Dia telah merugikan dirinya sendiri.
Haha, Liu Chuan, oh Liu Chuan, apakah kamu masih sombong seperti sebelumnya? Aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya memiliki seseorang di atasmu, dan gunung di balik gunung. King Chengtuo sekarang semakin percaya diri. Meskipun dia ditekan oleh roh iblis, Liu Chuan masih kalah dalam hal kultivasi. Kultivasi King Chengtuo selama bertahun-tahun tidak sia-sia, dan pengalaman bertarungnya bahkan beberapa tingkat lebih tinggi daripada Liu Chuan. Tanda seru, prediksi Chuan, tentu saja mungkin. Saat ini, hanya masalah waktu sebelum dia mengalahkan Liu Chuan. Liu Chuan tahu apa masalahnya, tapi sepertinya dia tidak punya solusi. Apakah dia benar-benar akan mengundang Du Guming harus menghadapi orang ini? Tidak, dia harus memikirkan solusinya sendiri. Dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Tapi, kenyataannya, King Chengtuo tidak memberi Liu Chuan kesempatan untuk membalikkan keadaan. King serangan Chengtuo seperti gelombang pasang. Liu Chuan bisa dikalahkan kapan saja. Oh Liu Chuan, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan membuang hidup Anda. Kali ini, bahkan dewa dan ayahmu tidak bisa menyelamatkanmu, sebagai pengkhianat yang tak tertandingi, kamu pasti hanya akan mati. Ketika King Chengtuo melihat kemenangan di depannya, dia langsung menjadi bersemangat. Orang ini akhirnya dikalahkan. Jika tidak, ketika orang ini tumbuh dewasa, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di mata King Chengtuo, Liu Chuan telah membuat kesalahan empiris dan berpikir bahwa dia terlalu kuat. Murid Liu Chuan tiba-tiba menyusut, dia tamat. Senjatanya juga dibatasi oleh orang lain. Mungkinkah dia perlu menggunakan tangannya? Tidak menggunakan senjata bukanlah keahlian Liu Chuan. Tanda seru, batu berguna bagi King Chengtuo. Saya tidak tahu, sekarang tidak ada cara lain yang baik, dia hanya bisa mencobanya. Ahaha, tiba-tiba, Liu Chuan berteriak. Dia mengeluarkan sepotong batu budidaya indah dan tanpanya mengucapkan sepatah kata, dia menekannya ke perut King Chengtuo. Serangan tingkat ini, sebenarnya tidak ada artinya bagi King Chengtuo. Terlebih lagi, itu lambat, dan sama sekali tidak berguna melawannya. Namun, King Chengtuo masih tertegun sejenak, tepatnya karena cahaya ungu misterius ini. Saat cahaya ungu ini muncul, seniman bela diri manapun secara tidak sadar akan tunduk padanya. Dia ingin mendapatkan kekuatannya. Benda apa ini? Saat suara ini muncul di hati King Chengtuo, dia entah bagaimana mulai menyerap tingkat budidaya batu budidaya indah. Tiba-tiba, budidaya membanjiri saluran darahnya seperti banjir. Itu hanya lelucon, ini adalah batu budidaya yang indah, bukan? Hanya dengan level King Chengtuo, di depan kultivasi yang begitu kuat, tidak ada yang perlu dilihat. Selain itu, King Chengtuo masih ditekan oleh roh iblis, sehingga meridiannya terluka parah. Pada saat King Chengtuo berhasil bereaksi, dia sudah batuk darah, dan kehilangan kendali atas tubuh Liu Chuan. Apa yang kita tunggu? Ini adalah satu-satunya kesempatan. Liu Chuan buru-buru menyerang dengan telapak tangannya, menggunakan Flaming Cloud Palm. King Chengtuo seperti layang-layang yang talinya dipotong, dia terbang mundur, dan tanpa ragu-ragu, dia meraih tombak kunonya dan menusukkannya ke King Chengtuo. Ketika King Chengtuo ingin melakukan serangan balik, semuanya sudah terlambat. Tombak kuno Liu Chuan sudah diarahkan ke tenggorokannya. Liu Chuan, apa itu tadi? King Chengtuo terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh hal ajaib yang tiba-tiba muncul. Tidak ada alasan baginya untuk kalah sama sekali. Haha, apa itu? Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pernahkah kamu mendengar tentang batu budidaya? Tidak masalah jika kamu tidak mendengarnya. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, kamu akan menjadi seorang cacat di masa depan. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Mata Liu Chuan menjadi tajam, dia melambaikan tombak kuno di tangannya, dan segera memotong tendon King Chengtuo di tangan dan kakinya. Di single match space, ratapan terus terdengar. Meski keduanya hanya merasa baru beberapa detik berada di dalam single match space, namun di luar, semua orang merasa sudah satu abad. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah Liu Chuan begitu kuat sehingga dengan sedikit kultivasinya, dia bisa bertarung sampai sekarang? Tidak mungkin, situasi saat ini menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Sekte Mo Qingcheng. Ketiga tetua itu tertahan, dan tidak berani bergerak sama sekali. Hanya King Cheng Dongsu yang terus-menerus marah. Tetua klan, tunggu apa lagi? Ayo cepat bertarung dengan Liu Chuan. Tuan muda, jangan gegabah. Jangan khawatir, meskipun kami tulang tua mati,
kami akan membiarkan Anda pergi dengan selamat. Anda adalah masa depan sekte Mo King Cheng kami. Tetua itu masih menenangkan hati King Cheng Dongsu. Hanya saja, bagaimana King Cheng Dongsu saat ini bisa tenang? Kalian semua berbicara sampah, apakah aku seburuk itu? Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup seperti ini. Wu Suang, aku mohon padamu, meskipun kamu dan aku bukan suami istri, jarak kita tidak terlalu jauh. Izinkan saya bertanya, siapa yang Anda bantu sekarang? King Cheng Dongsu merasa tiba-tiba menemukan penyelamat, dan itu adalah Leng Wushuang. Jangan lupa, Leng Wushuang juga berada di tahap tengah dari Raja Bela Diri, jadi tidak boleh dianggap remeh. Leng Wushuang, yang awalnya kepalanya menunduk, kini merasa semakin gelisah. Dia benar-benar tidak mau terlibat dalam masalah ini, kalian luangkan waktu. Tapi King Cheng Dongsu harus memaksanya untuk membuat pilihan, bagaimana dia bisa melakukannya. Aku tidak akan membantu siapapun. Leng Wushuang berada dalam dilema. Apa? King Cheng Dongsu sangat marah, dia merasa seperti telah dipermainkan oleh seseorang, bukankah kamu ingin menikah denganku? Meskipun aku bukan suamimu, aku akan segera mati. Kenapa kamu tidak membantuku? Atau apakah sesuatu benar-benar terjadi antara kamu dan Liu Chuan? Pelacur, saat dia hendak menamparkan Leng Wushuang, untungnya, seorang tetua menghentikannya tepat waktu. Tuan muda, ini keterlaluan. Kita tidak bisa melakukan ini, kita tidak bisa melakukan ini. Jika tidak, sekte Mo King Cheng kami tidak akan bisa menjelaskannya. Yang lebih tua menasihati, omong kosong, apa hakmu untuk memukulnya? Seseorang dengan kultivasi di tahap tengah Raja Bela Diri mampu membunuhmu secara instan, bukankah itu cukup? Jika Anda bergerak, jika saya marah dan dia membantu Liu Chuan mengganggu Anda, apakah Anda masih bisa hidup? Kamu sebenarnya berbohong padaku, Leng Wushuang, aku belum selesai denganmu. King Cheng Dongsu memelototi Leng Wushuang. Leng Wushuang bingung, apa yang salah dengan dia? Anda tidak melakukan apapun, oke. Kenapa kau melakukan ini padaku? Segera, air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, Liu Chuan juga keluar dari single match space, untungnya dia terlambat beberapa detik. Jika tidak, jika Liu Chuan mendengarnya memarahi Leng Wushuang, Liu Chuan pasti akan segera membunuhnya. Saya mengembalikan King Cheng Tuo Anda kembali kepada Anda. Liu Chuan muncul begitu saja, membawa King Cheng Tuo, dan langsung menendang King Cheng Tuo. King Cheng Tuo seperti anjing mati, jatuh ke geladak. Semua orang melihat dan langsung terpana. Sial, apakah ini masih King Cheng Tuo? Dia hanya seorang cacat, tendon di lengan dan kakinya telah patah. Dia lumpuh. Kakek, kamu. Hati King Cheng Dongsu terasa seperti ditusuk dengan pisau, dia segera bergegas ke depan untuk memeluk King Cheng Tuo. Tanda seru, menangis, sekarang dia tidak berdaya, dia jelas memiliki kekuatan, tetapi dia tidak dapat mengeluarkannya. Liu Chuan terlalu penuh kebencian, untuk benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menghukumnya. King Cheng Dongsu, cepat pergi. Sesepuh, cepat bawa King Cheng Dongsu pergi. Kita harus membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. King Cheng Tuo berkata, tidak, kakek, saya pasti tidak akan pergi. Saya dari sekte Mo King Cheng, bukan seseorang yang takut mati. Liu Chuan, aku akan bertarung denganmu. King Cheng Dongsu menjadi impulsif lagi, dan bersiap untuk membuang nyawanya lagi. Tuan muda, saya tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Lepaskan aku, biarkan aku pergi sekarang. Haha, kamu ingin pergi? Tidak mungkin. Hari ini, aku akan memberitahu kalian semua, jangan pernah berpikir untuk pergi. Liu Chuan tiba-tiba tertawa keras. Orang-orang ini sungguh lucu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa pergi begitu saja setelah mempertaruhkan nyawa mereka? Apakah kamu pikir kamu tidak ada? Ketika anggota tim macan terbang melihat Liu Chuan telah kembali tanpa hambatan, mereka diliputi rasa ingin tahu dan kekaguman. King Cheng Tuo tingkat berapa? Meskipun Liu Chuan juga terluka parah, Liu Chuan menang. King Cheng Dongsu ditekan dengan kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, kalian semua tutup mulut. Saya ingin berbicara dengan Leng Wushuang sekarang. Liu Chuan mengarahkan pandangannya ke Leng Wushuang. Sekarang, saatnya mengajukan beberapa pertanyaan yang jelas. Mendengar Liu Chuan memanggilnya, tubuh Leng Wushuang bergetar. Dia ingin mengangkat kepalanya, tapi dia tidak punya keberanian untuk melakukannya.
Wu Suang, kamu tahu ini, semua ini demi kamu, mengapa kamu melakukan ini, bisakah kamu memberitahuku? Liu Chuan berkata dengan mata penuh kelembutan. Leng Wushuang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Liu Chuan dengan sedih. Saya, apakah kamu tidak melihatnya? Semuanya seperti yang kamu lihat, saya ingin menikahi King Cheng Dongsu, tolong jangan ganggu kami. Haha, Liu Chuan tertawa lagi dan lagi, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, kamu ingin menikahi King Cheng Dongsu. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu memiliki dia di hatimu? Kali ini, King Cheng Dongsu memandang Leng Wushuang, berharap bahwa dia akan memberikan jawaban yang memuaskan. Aku, Leng Wushuang, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Tentu saja, jika Liu Chuan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya di depannya, dia benar-benar tidak akan bisa mengatakannya. Tidak mengatakan apa-apa, tapi King Cheng Dongsu yang mengatakannya terlebih dahulu. Apa menurutmu aku bodoh? Kamu berbohong padaku. Gunakan aku. Dia merasa sangat patah hati. Jari-jarinya terus gemetar. Leng Wushuang, kamu benar-benar berbohong padaku. Setelah King Cheng Dongsu selesai berbicara, dia hendak bergerak, tetapi beberapa tetua tidak dapat menariknya kembali tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. King Cheng Dongsu masih menamparkan Leng Wushuang. Hanya saja, dengan kekuatan King Cheng Dongsu, bagaimana mungkin dia bisa memukul Leng Wushuang? Leng Wushuang mengangkat tangannya dengan lembut dan memblokirnya. Beberapa tetua telah melakukan semuanya dengan sengaja memalukan bagi sekte Mo King Cheng. Oleh karena itu, dia harus memberi pelajaran pada Leng Wushuang. Tanda seru, mari kita lihat apakah aku akan mengalahkanmu sampai mati hari ini. Mata King Cheng Dongsu melotot, semakin keterlaluan. King Cheng Dongsu, kamu benar-benar mengecewakanku, jadi ternyata kamu adalah tipe pria yang suka memukul wanita. Leng Wushuang awalnya bersiap untuk menikahi King Cheng Dongsu, dan siap menerima nasibnya. Namun siapa sangka, tindakan King Cheng Dongsu langsung membuatnya berkecil hati. Haha, kamu masih berani mengatakan itu. Jika kamu tidak melakukan sesuatu yang akan mengecewakanku, apakah aku akan melakukannya? King Cheng Dongsu masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Leng Wushuang, oh Leng Wushuang, kamu akhirnya berani menghadapi hatimu sendiri. Menghadapi hasil seperti itu, Liu Chuan cukup puas. Pada akhirnya, dialah satu-satunya yang tahu apa yang terjadi. Baiklah, Liu Chuan mengacungkan jempol pada King Cheng Dongsu, kamu akhirnya terlihat seperti laki-laki. Saya telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan laki-laki. Saya puas dengan Anda, tetapi saya tidak tahu apakah sekte Mo King Cheng Anda puas dengan Anda. Petik 2. Sesepuh, hari ini adalah hari kita mati. Saya, King Cheng Dongsu, tidak ingin menjadi pengecut. Saya ingin berjuang demi sekte Mo King Cheng kita. King Cheng Dongsu meraung keras ke arah ketiga tetua. Hanya saja, bagaimana ketiga tetua membiarkan King Cheng Dongsu melakukan hal bodoh seperti itu? Liu Chuan menyilangkan tangannya, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan sekte Mo King Cheng hari ini. Tiba-tiba, salah satu matanya dari ketiga tetua berubah. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Leng Wushuang tanpa ada yang menyadarinya. Dia segera mengeluarkan pedangnya sendiri dan menusukkannya ke leher Leng Wushuang, seolah-olah dia bisa membunuh Leng Wushuang kapan saja. Tanda seru, bisa dikatakan mengambil resiko. Kekuatan Leng Wushuang mirip dengan miliknya, namun suasana hati Leng Wushuang selalu tidak stabil, dan tidak diketahui apa yang dipikirkan tetua. Ini yang samar-samar ditransmisikan dari lehernya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liu Chuan. Ada tatapan rumit di matanya. Liu Chuan, aku tahu pasti ada cerita antara kamu dan dia. Alasan mengapa Anda melakukan semua ini juga untuk dia. Sekarang, kamu hanya punya satu pilihan, yaitu melepaskan kami, karena dia sudah ada di tanganku. Tetua ini sangat bersemangat karena dia akhirnya menemukan titik lemah. Lawan. Tindakannya tidak hanya terbatas pada tim harimau terbang, bahkan orang-orang sekte Mo King Cheng sangat terkejut. Sial, sekte Mo King Cheng masih merupakan sekte tegak yang terkenal, bagaimana dia bisa melakukan hal tercela seperti itu? Jika berita ini menyebar, reputasinya akan hancur, tapi Liu Chuan sangat tenang. Dia ingin menggunakan trik semacam ini untuk bermain denganku. Tanda tanya, tetua, kamu mengancamku kan? Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada hidup dan mati Leng Wushuang.
Tetua ini tahu bahwa kamu, Liu Chuan, hanya berpura-pura tenang. Leng Wushuang adalah darah dagingmu, bagaimana kamu tidak khawatir? Ini aneh. Tes, Liu Chuan, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Orang tua ini juga lahir seusiamu, jadi kamu harus lebih patuh. Leng Wushuang pasti sangat penting bagimu, jika aku membunuhnya, kamu mungkin tidak akan melakukannya, ingin hidup juga. Jadi, suruh anak buahmu berhenti. Dengan begitu, aku akan menunjukkan belas kasihan dan melepaskanmu. Tetua ini sangat percaya diri. King Cheng Dongsu menyaksikan dengan linglung. Ini memang sebuah taktik, tapi sepertinya dia masih agak muda, jadi jangan gegabah. Liu Chuan, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu masih tidak berhenti setelah 3 deringan, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Setelah mengatakan itu, pedang panjang si tetua menegang. Bermainlah denganku sebagai ancaman. Apa menurutmu aku belum pernah menonton film? Hehe, Liu Chuan mengangkat bahunya, terlihat seperti dia tidak peduli, dan berkata, terserah kamu, bunuh dia jika kamu mau, bunuh dia, lalu aku akan membunuh kalian dan menguburmu bersamanya. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukanlah. Penatua, bukan Anda yang mengancam saya saat ini, melainkan saya yang mengancam Anda. Kamu bisa melepaskannya, atau aku akan membiarkanmu pergi. Atau, seperti yang saya katakan tadi. Mendengar itu, hati Leng Wushuang hancur sampai mati. Apakah aku benar-benar melakukan hal yang salah, bahkan Liu Chuan tidak peduli dengan nyawanya? Leng Wushuang, pernahkah kamu mendengar itu? Dia tidak peduli dengan hidupmu atau kematian, dia memperlakukanmu dengan salah, hanya saja aku memperlakukanmu dengan serius, kamu kembali dan bantu aku membunuhnya. King Cheng Dongsu berkata, Dongsu, jangan bicara sekarang. Tetua itu berteriak keras, Liu Chuan, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan begitu kejam. Baiklah, aku akan memperlakukannya seperti kamu. Anda berbakat, jika Anda mengancam saya, maka Andalah yang mengancam saya. Jika saya melepaskan Leng Wushuang, bagaimana saya bisa yakin Anda akan melepaskan kami? Petik 2. Lagi pula, aku, Liu Chuan, bukanlah orang baik. Aku membiarkan orang-orangku berhenti dulu untuk menunjukkan ketulusanku. Apakah kamu mau melakukannya atau tidak? Jangan menantang garis bawahku. Kalau tidak, aku akan bergerak. Liu Chuan berkata dengan nada yang sangat tidak senang. Penatua merenung sejenak, baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Suruh anak buahmu berhenti. Tim harimau terbang, hentikan seranganmu. Liu Chuan menepati janjinya dan segera memerintahkan tim harimau terbang untuk berhenti menyerang. Hebat, Liu Chuan, aku berjanji padamu. Punya banyak pilihan, mereka tidak mungkin mati bersama. Setelah itu, tetua itu mendorong Leng Wushuang dengan lembut ke punggungnya, mendorong Leng Wushuang ke arah Liu Chuan. Liu Chuan buru-buru melindungi Leng Wushuang di belakangnya. Liu Chuan, aku sudah memberikan Leng Wushuang kepadamu, sekarang kamu harus melepaskan kami. Kata sesepuh itu, omong kosong, aku, Liu Chuan, benar-benar menepati janjiku. Semua orang di tim macan terbang, biarkan mereka pergi. Liu Chuan melambaikan tangannya dan berkata, orang-orang dari Sekte Mo King Cheng menghela nafas lega. Liu Chuan menepati janjinya, dia laki-laki. Namun, salah satu orang dari tim Flying Tiger berdiri dan berteriak, meskipun Liu Chuan telah berjanji untuk melepaskanmu, akulah yang menepati janjiku dari tim Flying Tiger. Orang ini adalah Huang Chong. Dia telah mengikuti Liu Chuan untuk waktu yang lama, akan aneh jika dia tidak mempelajari keterampilan nyata apapun. Huang Chong jelas tahu bahwa Liu Chuan tidak akan membiarkan mereka pergi. Tanda seru, mempermainkanku. Liu Chuan, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu, hingga tidak menepati janjimu. Cepat suruh orang-orangmu mundur. Petik 2. Oh, tetua ini, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Mengapa Anda mengatakan bahwa saya tidak berbicara? Aku memang mengatakan bahwa mereka akan memberi jalan kepadaku, tetapi mereka tidak mengizinkanku. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk itu. Tanyakan padanya, dialah yang bertanggung jawab. Liu Chuan menunjuk ke arah Huang Chong. Baik, Liu Chuan, kamu sampah yang pantas disambar petir. Dongsu, ayo cepat pergi. Beberapa tetua tidak mau lagi peduli dengan hidup dan mati murid-murid ini. Saat ini, mereka hanya bisa meninggalkan pengawal pribadi. Terlebih lagi,
Murid-murid ini bahkan tidak bisa dianggap lajang, mereka hanyalah pion kecil. Kamu ingin pergi. Kamu bahkan belum bertanya padaku. Du Guming juga berbicara, setelah itu, tekanan yang sangat kuat menyapu, menekan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Tim harimau terbang, lakukan. Huang Chong dengan cepat memberi perintah dan memulai tugas terakhir. Murid tim harimau terbang sangat mendukung, tentu saja mereka mengerti. Pihak lain telah dihancurkan sampai mati oleh tekanan, jadi mereka secara alami tahu apa yang harus dilakukan sekarang murid-murid, karena itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan tim macan terbang. Suara senjata bergema di langit malam yang sunyi sekali lagi. Xiao Yu telah menjadi hujan lebat sekarang, dan di bawah hujan lebat, Liu Chuan bebas melakukan apapun dengan latar belakang medan perang. Liu Chuan perlahan berbalik dan menatap Leng Wushuang. Wushuang, aku akan membiarkanmu menderita. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengambil setengah langkah pun dariku. Liu Chuan berkata penuh kasih sayang. Siapa tahu, Leng Wushuang sama sekali tidak bersyukur. Dengan dengusan dingin, air hujan bercampur air mata, dia segera berbalik dan lari. Liu Chuan menghela nafas tanpa daya dan segera mengikuti. Mereka berdua, satu di depan dan satu lagi di belakang, dengan dingin menamparkan wajah mereka dengan hujan. Setelah menunggu sekian lama, dengan banyaknya suka dan duka, Liu Chuan akhirnya harus menunggu hari di mana ia akan menjadi anggota. Pasukan Flying Tiger dengan mudah menangkap semua murid sekte Mo Qingcheng, dan sekarang mereka menunggu Liu Chuan kembali untuk mengurusnya. Ketiga tetua itu masih rela mati daripada menyerah. Namun, di bawah penindasan Du Guming, mereka semua terluka parah. Tidak bisa bergerak. Wushuang, setelah semuanya selesai, apakah kamu masih akan melarikan diri? Aku tahu kamu memiliki banyak keluhan di hatimu. Saat itu, saya salah jika pergi tanpa peduli pada dunia karena saya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sekarang, saya mungkin bisa, tetapi tidakkah Anda ingin memberi saya kesempatan? Liu Chuan dengan susah payah menggigit bagian belakang Leng Wushuang. Jujur saja, dengan kecepatan Liu Chuan, ingin mengimbangi Leng Wushuang untuk jangka waktu yang lama adalah tugas yang mustahil. Ditambah dengan fakta bahwa Liu Chuan sudah terluka. Pada saat itu, saya mungkin tidak dapat memberitahu Anda tentang janji yang saya buat kepada Anda tepat waktu, tetapi sekarang, saya harus memberitahu Anda Chuan, pernah bersumpah bahwa saya pasti akan kembali dan menemukan Anda, terlepas dari apakah Anda bersedia atau tidak. Liu Chuan melanjutkan, Liu Chuan, bukankah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang? Terlambat? Semuanya sudah terlambat, kita tidak akan berhasil. Leng Wushuang akhirnya berbicara. Tidak, kenapa tidak mungkin? Aku tidak percaya jika kamu ingin menikah dengan sekte Mo Qingcheng, aku tidak akan merebutmu kembali darinya. Sekarang, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Kata Liu Chuan, tidak mungkin, kamu dan aku sudah tidak mungkin, mengapa kamu melakukan ini? Tahukah kamu bahwa ini akan merugikan guru dan aku? Karena dorongan hatimu, rencana kita menjadi sia-sia. Tahukah kamu masalah apa yang akan ditimbulkannya? Setelah hari ini, Leng Wushuang menggelengkan kepalanya dengan liar. Setelah tergerak, dia semakin menyalahkan hatinya. Ini karena perawan telah mengatakan bahwa masalah ini sangat penting. Leng Wushuang juga memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Meskipun dia mengatakan bahwa Liu Chuan memiliki niat baik, tapi dia terlalu impulsif. Namun, Liu Chuan mengetahui satu hal, yaitu Bunda Suci tidak mungkin sebodoh itu. Terlebih lagi, Liu Chuan merasa bahwa Bunda Suci ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Ambillah, bagaimana kamu siap menerimanya? Apakah kamu berani membunuh semua anak buah sekte Mo Qingcheng? Kamu tidak berani membunuh mereka, terutama Qingcheng Dongsu. Bagaimana jika orang-orang dari sekte Mo Qingcheng masih ingin menikah denganku? Kata Leng Wushuang. Mendengar ini, perkataan Liu Chuan masuk akal. Meski setelah melalui kejadian seperti itu, hubungan kedua negara kembali tegang, namun bisakah mereka menikah? Jika kamu menindas sekte Mo Qingchengku, maka aku, ayahmu, akan menanggung semua penghinaan dan menanggung semua kesulitan. Aku akan menikahimu kembali, apapun yang terjadi, dan kemudian melecehkanmu dengan segala cara. Namun, dengan kekuatan Liu Chuan saat ini, dia benar-benar tidak akan berani membunuh Qingcheng Dongsu. Setelah membunuh Qingcheng Dongsu,
itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Hehe, aku tidak bisa membunuhnya, tapi aku punya cara lain. Mata langsung berbinar. Bagaimanapun, rencananya sebelumnya adalah menghapus semua ingatan orang-orang di Sekte Mo Qingcheng, jadi dia secara alami akan melakukan hal seperti itu. Dan hanya Du Guming yang bisa melakukannya. Lalu, bagaimana King Cheng Dongsu tidak bisa menikahi seorang istri seumur hidupnya? Tak perlu dikatakan lagi, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini. Leng Wushuang, apakah Anda masih merasa khawatir? Apakah kamu tidak memaafkanku? Liu Chuan bertanya. Tidak, aku tidak bisa. Liu Chuan, apapun yang kamu lakukan, kamu dan aku pasti tidak bersama. Leng Wushuang masih tidak berperasaan. Tidak ada yang bisa dilakukan, selama dia tidak mendapat persetujuan dari Bunda Suci, dia tidak akan bisa bersama Liu Chuan. Meski aku tidak bisa bersamamu, aku bisa memberitahumu tentang bagaimana aku menghabiskan waktu saat kamu pergi. Leng Wushuang perlahan mengangkat kepalanya dan menghirup udara segar, membuat pikirannya semakin rileks. Dia mengingat periode waktu setelah Liu Chuan pergi. Liu Chuan, jika kamu datang ke lembah dingin untuk mencariku lebih awal, aku akan bisa tinggal bersamamu. Mengapa aku harus pergi? Tidak bisakah aku tinggal? Setelah memikirkannya sebentar, aku juga mengerti caramu melakukan sesuatu, karena ketika guru pergi seperti itu, aku tahu kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jika aku mencintaimu, aku harus mendukungmu dan menunggumu dalam diam. Itu sebabnya, sejak aku tidak membencimu, aku telah menunggumu di lembah dingin setiap hari. Suatu hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, akhirnya seseorang datang. Itu, bukan kamu, tapi tuanku. Dia menjemputku. Kata-kata Leng Wushuang tidak berlebihan, dan sangat jelas, tetapi dengan kata-kata sederhana itu, kata-kata itu benar-benar menyentuh. Liu Chuan, oh Liu Chuan, kamu benar-benar pantas mati. Dia menunggumu begitu lama, tapi kamu tidak pergi. Wushuang, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, tidak bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Leng Wushuang terus-menerus menggelengkan kepalanya. Saudara Chuan, orang-orang Sekte Mo Qingcheng semuanya terkendali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Huang Chong berlari dan melaporkan situasinya kepada Liu Chuan. Awalnya, Liu Chuan tidak perlu pergi, jadi hal-hal ini harus diserahkan kepada mereka untuk ditangani untuk melakukan sesuatu yang bisa dianggap sempurna. Wushuang, bisakah kamu menungguku? Aku akan segera kembali. Liu Chuan bertanya. Baiklah. Anda dapat kembali bekerja. Aku akan menunggumu di sini. Jawab Leng Wushuang. Kamu, jangan bohong saja padaku. Liu Chuan khawatir jika dia pergi, Leng Wushuang akan mengikuti juga. Pada saat itu, di mana dia bisa menemukan orang? Saya tidak akan pergi, saya pasti tidak akan pergi. Huang Chong, lihat ini untukku. Saya akan segera kembali. Pada akhirnya, Liu Chuan masih tidak bisa membiarkannya beristirahat, dan membiarkan dia menjaga Leng Wushuang. Huang Chong mengangguk, dan berkata, oke, tidak masalah, serahkan padaku, Saudara Chuan. Anda dapat yakin, kali ini, Liu Chuan bergegas ke kapal ilahi Sekte Mo Qingcheng. Di atas kapal, ada banyak orang dari Sekte Mo Qingcheng, semuanya hadir. Ketika beberapa tetua melihat bahwa Liu Chuan telah tiba, mereka sangat marah hingga mereka meludahkan darah, mengumpat dengan keras, Liu Chuan, oh Liu Chuan, kamu pengkhianat, Sekte Mo Qingchengku tidak akan pernah memaafkanmu. Tunggu saja, lihat bagaimana kami akan menangani Anda. Petik 2, cukup, kalian semua tutup mulut. Kamu tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Liu Chuan perlahan berjalan ke depan King Cheng Tuo yang sekarat. Pejuang ini, jika Anda melihat seorang pejuang seusia King Cheng Tuo dan melihat betapa kuatnya dia, ketika dia terluka, dia tidak berbeda dengan orang tua yang jahat. Liu Chuan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? King Cheng Tuo bertanya, mengapa kamu begitu membenciku? Bisakah kamu menjelaskannya? Liu Chuan dengan sengaja melangkah ke arah pergelangan tangan King Cheng Tuo yang patah. Dalam sekejap, King Cheng Tuo bersimbah keringat dingin, dia ingin mati. Liu Chuan, lepaskan aku, jangan datangi kakekku, lawan aku 1 lawan 1 jika kamu punya nyali. King Cheng Dongsu meraung, tidak peduli seberapa kerasnya kamu membentakku, aku akan membiarkanmu bersenang-senang.
Liu Chuan tidak peduli dengan King Cheng Dongsu, dia masih berbicara dengannya. Penatua Tuo, saya benar-benar tidak ingin kita menjadi seperti ini. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda akan membalas kami dengan kebaikan? Di Laut Cina Selatan yang tak berujung, jika bukan karena saya, tidak ada di antara Anda dari Sekte Mo King Cheng, akan kembali. Tapi ketika kalian semua kembali, kalian semua memperlakukanku seperti ini, itu benar-benar membuat hatiku terasa dingin. Liu Chuan mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Siapa yang akan begitu bertekad melakukan hal seperti itu jika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setelah makan sampai kenyang? Jika Liu Chuan tidak terpojok, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak perlu berkata-kata, jika kamu ingin membunuh maka bunuhlah, jangan buang nafasmu, aku, King Cheng Tuo bukanlah orang yang takut mati. King Cheng Tuo memiringkan kepalanya, terlihat sangat lurus. Liu Chuan mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, saya akan memuaskanmu. Teman-teman, bawa King Cheng Dongsu ke sini. Dengan sangat cepat, anggota tim harimau terbang membawa King Cheng Dongsu kemari. Ekspresi King Cheng Tuo segera berubah. King Cheng Dongsu ini adalah cucunya, jadi Liu Chuan yang melakukan apapun padanya bukanlah apa-apa. Jika dia menyerang King Cheng Dongsu, maka pasti tidak akan bisa tetap tenang. Liu Chuan, apa yang kamu lakukan? Serang aku, jangan mempersulit Dongsu. King Cheng Tuo berkata dengan cemas. Kakek, kamu tidak perlu memohon padanya. Aku tidak takut, biarkan saja dia datang. Jika aku, King Cheng Dongsu, berkata tidak, aku bukan laki-laki. King Cheng Dongsu berkata dengan keras kepala. Liu Chuan menggelengkan kepalanya. Kamu masih terlalu muda, bisakah kamu menanggungnya? Setelah itu, Liu Chuan menundukkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata ke telinga King Cheng Dongsu. Pada awalnya, King Cheng Dongsu normal, tetapi setelah mendengarnya, dia tidak lagi tenang. Wajahnya menjadi pucat. Liu Chuan, tidak, aku mohon, kamu tidak bisa melakukan ini, bisakah kamu membunuhku? Aku tidak ingin disiksa seperti ini. Aku benar-benar tidak mau. King Cheng Dongsu sebenarnya mulai berdoa untuk Liu Chuan untuk bangun. Saya benar-benar bertanya-tanya apa yang dikatakan Liu Chuan kepada King Cheng Dongsu. Dongsu, apa yang dia katakan padamu? Katakan padaku. King Cheng Tuo bertanya. King Cheng Dongsu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat kakeknya sendiri, dia tidak dapat mengatakannya. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Kakek, aku tidak bisa mengatakannya, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Bantu aku memohon padanya. Wajah King Cheng Tuo penuh dengan keterkejutan. Apakah Liu Chuan benar-benar begitu kuat, hingga mampu membuat wajah King Cheng Dongsu berubah drastis hanya dengan kata-katanya? Tidak ada jalan lain, cucunya sendiri sudah bicara, apalagi yang bisa dia lakukan selain bertanya. Liu Chuan, aku mohon padamu, tolong lepaskan cucuku, oke? King Cheng Tuo memohon. Luar biasa, inilah perasaannya. Liu Chuan dengan kejam melampiaskan amarahnya di dalam hatinya. Pernahkah Sekte Mo King Chengmu berpikir untuk melepaskanku? Jangan pernah berbelas kasihan kepada musuh. King Cheng Dongsu, aku tidak akan membiarkanmu pergi, hanya berdasarkan fakta bahwa kamu ingin mengalahkan Leng Wushuang sebelumnya, aku tidak akan melakukan itu. Liu Chuan tiba-tiba mengeluarkan tombaknya sendiri, dan dengan ringan menusukkannya ke perut bagian bawah King Cheng Dongsu. Tapi, King Cheng Dongsu masih mengaum. Liu Chuan, kamu terlalu kejam, bahkan jika aku, King Cheng Dongsu, menjadi hantu, aku tetap tidak akan membiarkanmu pergi. King Cheng Dongsu terus meratap. Ekspresi Liu Chuan dingin saat dia menarik tombaknya. Meskipun itu hanya gerakan kecil, itu menyebabkan semua orang tercengang. Ini adalah akibat dari bermusuhan dengan Liu Chuan. Para murid Sekte Mo King Cheng sangat ketakutan, tetapi apa yang menunggu mereka adalah dunia yang sama sekali berbeda. Melambaikan tangannya dengan santai, Liu Chuan melemparkan satu demi satu murid Sekte Mo King Cheng ke tempat tinggalnya, menambahkan banyak murid baru ke tim harimau terbang. Tidak ada yang memperhatikan masalah mengejutkan Liu Chuan yang mengambil semua murid Sekte Mo King Cheng. Itu bukan karena alasan lain, yaitu King Cheng Tuo dan yang lainnya masih sangat marah karena King Cheng Dongsu. Kehidupan King Cheng Dongsu dapat dianggap hancur total. Liu Chuan tertawa dingin, saya menunggu kalian semua untuk memotong saya. Tetapi prasyaratnya adalah kalian semua akan mengetahui bahwa saya yang melakukannya. Suara mendesing. Akhirnya semuanya berakhir.
Liu Chuan menghela nafas lega dan berteriak keras, berhenti. Setelah itu, seluruh tim Flying Tiger menghilang. Seolah-olah, hujan belum pernah turun sebelumnya dan terus menyapu medan perang. Liu Chuan di sisi lain, dengan cepat pergi mencari Leng Wushuang, dan yang terakhir benar-benar tidak pergi. Wushuang, aku sudah menanganinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah sekte Mo Qingcheng lagi. Kata Liu Chuan, benar-benar, ketika Leng Wushuang berbalik, dia bisa merasakan tidak ada lagi aura pertempuran di kejauhan. Tapi ada satu hal yang ingin diketahui Leng Wushuang, dan itulah yang telah dilakukan Liu Chuan terhadap King Cheng Dongsu. Liu Chuan, apa yang kamu lakukan pada King Cheng Dongsu? Leng Wushuang bertanya. Liu Chuan perlahan berjalan mendekat, terkekeh, dan berkata, Wushuang, aku akan. Apakah kamu benar-benar melakukan itu? Leng Wushuang terkejut, dia tidak pernah menyangka Liu Chuan akan melakukan hal seperti itu. Namun hati Leng Wushuang masih sangat manis. Bagaimanapun juga, Liu Chuan telah melakukan semua ini untuknya. Bagi seorang pria yang melakukan begitu banyak hal untuknya, itu hanya dapat membuktikan satu hal, bahwa dia benar-benar memiliki dirinya di dalam hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Akankah Sekte Mo Qingcheng mengetahui bahwa Anda yang melakukannya? Leng Wushuang mulai mengkhawatirkan Liu Chuan. Liu Chuan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, tenang, mereka pasti tidak akan dapat menemukan saya. Tapi katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini, jantung Leng Wushuang berdebar tak menentu. Mungkinkah dia benar-benar bisa bersama Liu Chuan sekarang? Tapi bagaimana dengan perawan? Dan sekarang sesuatu seperti ini telah terjadi, kemana dia bisa pergi? Liu Chuan, aku perlu bertanya pada tuanku. Kata Leng Wushuang. Itu adalah perawan Maria lagi sikap seperti yang seharusnya dia miliki. Baiklah, sebenarnya, Liu Chuan juga merasa sangat tidak berdaya, dia tidak punya ide bagus sekarang, dan meskipun dia telah menyelesaikan masalah Leng Wushuang untuk sementara, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk membawa Leng Wushuang menjelajahi dunia. Keluarga Liu miliknya belum menjadi kekuatan tertinggi di Kekaisaran Mo Qingcheng. Liu Chuan, aku akan kembali ke yang tak tertandingi dulu. Saat ini, saya tidak tahu kemana saya harus pergi, bisakah Anda berjanji kepada saya? Datanglah ke Unpara Lelet untuk menemukan saya sesegera mungkin. Kata Leng Wushuang. Wushuang, aku berjanji padamu, kali ini aku pasti akan pergi ke yang tak tertandingi untuk menemukanmu dengan cepat, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Liu Chuan bertekad untuk pergi ke yang tak tertandingi apapun yang terjadi. Baiklah, aku akan menunggumu. Leng Wushuang menggigit bibirnya, merasa sangat enggan di dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka baru saja bertemu dan masalah yang harus diselesaikan baru saja diselesaikan, dan sekarang mereka menghadapi masalah yang berbeda, siapa yang tidak sedih? Liu Chuan mengangguk dengan berat. Kalau begitu, aku pergi. Leng Wushuang bertanya dengan lembut. Liu Chuan tersenyum tipis dan berkata, baiklah, aku akan melihatmu pergi. Tanda seru. Leng Wushuang masih tidak tahan untuk pergi lebih dulu. Liu Chuan, kenapa kamu tidak pergi dulu? Aku akan melihatmu pergi. 1000 kata diucapkan tanpa sepatah kata pun tanpa perlu bicara. Tidak ada yang ingin pihak lain melihatnya pergi lebih dulu. Itu sangat kejam. Tanda seru. Kali ini, aku akan melihat punggungmu perlahan menghilang dari pandanganku. Dengan cara ini, saya akan dapat mengingat arah yang Anda tuju, dan juga ingat untuk menemukan jalan Anda. Liu Chuan berkata dengan penuh kasih. Semburan rasa sakit mengalir ke hidungnya, menyebabkan Leng Wushuang hampir tidak bisa bergerak. Itu untung saja sekarang sedang hujan, jika tidak, wajah Leng Wushuang akan berlinang air. Baiklah, aku akan mendengarkanmu kali ini. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu juga. Leng Wushuang mengangguk gembira. Begitu saja, Liu Chuan berdiri di tempat, di tengah hujan, dia menyaksikan Leng Wushuang perlahan pergi. Bagaimana kabarnya Liu Chuan lakukan? Mo Xiongba telah pergi begitu lama, jika dia ingin bergerak, dia bisa bergerak sekarang. Selanjutnya, kelopak mata Mo Xiongba terus bergerak-gerak, dia merasakan perasaan tidak enak. Pupil mata tiba-tiba menyusut. Di bawah sinar bulan, Liu Chuan muncul di depan mata Mo Xiongba sambil menyeret tubuhnya yang kelelahan. Cepat masuk. Mo Xiongba segera mempersilakan Liu Chuan masuk. Apakah kamu terluka? Dan itu tidak ringan sama sekali. Ayo,
cepat, saya punya beberapa pil obat di sini, minumlah. Mo Xiongba tahu bahwa luka Liu Chuan tidak sederhana, itu pasti disebabkan oleh seorang pejuang dengan level yang lebih tinggi darinya. Liu Chuan tertawa, mengambil pil dari tangan Mo Xiongba dan menelannya. Kepala Sekte Mo, aku baik-baik saja, jangan khawatir, aku berterima kasih padamu kali ini. Setelah mendengar ini, hati Mo Xiongba yang menggantung akhirnya lega. Dia bahkan mengira Liu Chuan telah gagal, karena di masa lalu, setiap kali Liu Chuan bergerak, dia tidak akan menerima luka yang begitu parah. Kamu berhasil, tidak mungkin, Liu Chuan. Mo Xiongba berkata dengan kaget. Liu Chuan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, ekspresinya sangat tenang, seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kepala Sekte Mo, janjiku pada diriku sendiri, pada orang lain, aku tidak akan lari. Aku sudah bilang sebelumnya, jika aku gagal, aku tidak akan kembali. Bagus, ini bagus. Mo Xiongba mau tidak mau menganggukkan kepalanya dan bertanya, Liu Chuan, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Hehe, Kepala Sekte Mo, saya tidak akan membicarakan detailnya. Saya hanya akan mengatakan bahwa Anda lebih tertarik pada sesuatu, saya akan menerima semua murid Sekte Mo Qingcheng. Sedangkan untuk para tetua dan Qingcheng Dongsu, saya akan menghapus semua dari ingatan mereka. Selanjutnya, aku akan memberikan Qingcheng Dongsu kepada Liu Chuan. Diam-diam memberitahu Mo Xiongba apa yang telah dia lakukan. Apa, Anda benar-benar melakukannya? Mo Xiongba langsung ketakutan dan mundur selangkah. Hal semacam ini seperti mimpi buruk bagi siapapun, bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya secara langsung. Seorang ahli, Liu Chuan benar-benar ahli super. Hal semacam ini, hanya Liu Chuan yang berani bermain. Itu praktis menari di ujung pedang. Kamu benar-benar tinggi. Kali ini, vitalitas Sekte Mo Qingcheng sangat rusak. Untungnya, dia tidak menjadikan Liu Chuan sebagai musuhnya. Ini terlalu menakutkan. Haha, Ketua Sekte Mo, kamu terlalu memujiku. Apa yang telah aku lakukan bukanlah sesuatu yang mengejutkan, kata Liu Chuan. Malam itu, dia mengobrol lama dengan Mo Xiongba hingga matahari terbit sebelum dia beristirahat. Dan Mo Xiongba, sebaliknya, keluar untuk memeriksa pergerakan Sekte Mo Qingcheng. Untungnya, orang-orang dari Sekte Mo Qingcheng tidak menyadari bahwa rakyat mereka telah menderita bencana besar. Setelah mendengar berita ini, Mo Xiongba menjadi lega dan kembali ke kamarnya sendiri. Sehari kemudian, di luar kota Kekaisaran Mo Qingcheng, sekelompok besar orang dari Sekte Mo Qingcheng sedang menunggu kedatangan Qingcheng Dongsu. Apakah terjadi sesuatu? Sekte Mo Qingcheng segera meminta keluarga kerajaan untuk menggunakan perangkat komunikasi khusus mereka untuk menghubungi kota Xiahuang. Ao Sue, kabar buruk. Orang-orangmu belum mencapai kota kekaisaran. Apakah terjadi sesuatu? Raja Zenan langsung membuka pintu Qingcheng Aoxue, dan seorang bunda suci datang. Bersamanya, tak ada sedikit pun rasa khawatir di wajah sang perawan. Sebaliknya, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Apa? Qingcheng Aoxue mengerutkan kening, dan segera berdiri. Aoxue, cepat lihat. Apa terjadi sesuatu? Slip Giok beberapa tetua dan Slip Giok Dongsu masih ada di sini. Kata Raja Zenan, setiap sekte akan menggunakan esensi darah mereka untuk memadatkan Slip Giok untuk anggota penting mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, Slip Giok itu akan pecah. Ada hal seperti itu. Jangan membicarakannya lagi, aku harus pergi dan melihatnya. Qingcheng Aoxue memiliki firasat buruk selama ini, mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Master Sekte Qingcheng, sebaiknya kamu memberiku jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Aku sudah memberikan putriku kepadamu, jika ada yang tidak beres dengan putriku, jangan salahkan Sekte Bulan Purnamaku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Bunda Suci berkata dengan dingin. Petik 2, Sekte Guru, tolong tenangkan amarahmu. Jangan khawatir, ini adalah wilayah Kekaisaran Mo Qingcheng, dan saya yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Qingcheng Aoxue berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Sial, pihak lain memberikan putrinya kepadanya, dan dia bahkan bersumpah bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jika sesuatu terjadi padanya, bukankah dia akan menamparkan putrinya sendiri? Selanjutnya, bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada pihak lain dengan cara yang memuaskan? Tanda tanya.
Saya telah menunjukkan ketulusan saya yang paling dalam, dan itu semua tergantung pada Anda. Bunda Suci memiliki pandangan yang mengatakan, saya tidak peduli, saya ingin Leng Wushuang muncul dengan aman di mata saya.